Ya pemirsa, kita awali informasi terkait demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Gorontalo dan juga Palopo berlangsung ricuh. Betul sekali, massa melempar batu hingga membuat petugas kepolisian terluka. Kericuan terjadi saat mahasiswa menggelar demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Aksi saling dorong ini bermula saat mahasiswa bersikeras ingin masuk menemui anggota dewan, namun dihalau polisi. Mahasiswa yang terus memaksa masuk melempari polisi dengan batu sehingga gas air mata pun ditembakkan. Akibat kericuan ini, seorang polisi terluka. Datang satu lemparan batu yang mengenai anggota Dalmas yang di belakang. Dari mulai itulah sudah mulai kacau, mereka sampai mendesak ke dalam, ingin masuk ke pintu ini. Sehingga terjadi dorongan, sebagaimana SOP kita dorong dengan Dalmas karena sudah berganti. Dari negosiator, Dalmas awal juga sudah, ada yang pakai tali itu, kemudian berganti dengan Dalmas selanjutnya. Kita dorong sampai mereka membubarkan diri, namun ada beberapa juga yang masih kembali. Sejumlah mahasiswa diamankan karena diduga membawa barang berbahaya. Dari kota Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Aksi lempar batu mewarnai demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kantor DPRD Palopo, Sulawesi Selatan. Aksi ini sebagai perlawanan mahasiswa saat polisi berupaya membubarkan demo dengan gas air mata. Polisi pun mengejar dan menangkap sejumlah mahasiswa yang dianggap sebagai provokator. Aksi awalnya berjalan damai. Namun massa tiba-tiba berusaha menerobos masuk ke kantor DPRD karena anggota dewan tak kunjung menemui mereka. Satu anggota polisi terluka terkena lemparan batu. Kami mengimbau kepada mahasiswa apabila melaksanakan orasi agar hendaknya tertib dan menghormati hak orang lain dan bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya sebagai pengganti kegiatan seperti saat ini yang kegiatannya bersifat anarkis. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mahasiswa mengancam akan berdemo dengan melibatkan jumlah massa yang lebih besar. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya penipuan uang amal dengan modus penggantian barcode kris kotak amal di masjid ini di ibu kota terus diselidiki. Polisi pastikan pelaku merupakan orang yang sama. Setelah viral di media sosial dan mendapat laporan, Polres Metro Jakarta Selatan Senin siang mulai menyelidiki kasus upaya penipuan uang amal dengan modus penggantian barcode QR di kotak amal di sejumlah masjid Jakarta Selatan. Setelah melakukan olah TKP di sejumlah masjid yang dijadikan aksi pelaku, saat ini polisi telah menyita rekaman pengawas yang merekam aksi pelaku pada saat mengganti barcode QR yang berada di masjid. Dari rekaman CCTV, polisi memastikan peristiwa yang terjadi di setiap masjid merupakan pelaku yang sama. Tapi dari satu lokasi, ada di Kebayoran Lama dan ada juga di Pondok Indah Pacoran, Pondok Indah dan Kalibata, beberapa lokasi. Untuk pelaku kami dalami, sampai saat ini masih kami profiling. Mohon doanya, dalam waktu dekat bisa kita identifikasi dan kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Hingga saat ini penyidik memburu pelaku penipuan di tempat ibadah tersebut. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota TNI Angkatan Laut ditemukan dalam kondisi tangan terikat dengan mata dan mulut tertutup lakban di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Korban jadi korban begal saat mudik ke Semarang. Dengan tangan terikat dan mata tertutup lakban, korban ditemukan warga di area persawahan di Desa Kebandingan, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat lalu. Sersan Kepala Muhammad Hanif Widiantoro, anggota Intel TNI Angkatan Laut ini menjadi korban begal saat akan mudik ke Semarang, Jawa Tengah, usai bertugas di Pangkalan Utama 4 Sorong, Papua Barat. Sebelum ditinggalkan di TKP, para pelaku menguras barang berharga milik korban dan uang tunai 2,7 juta rupiah. Para pelaku juga meminta paksa PIN ATM korban dengan ancaman sebilah pisau. Tiketnya katanya gimana itu habis apa enggak. Terus agennya bilangin untuk suruh pakai mobil apa itu Grab apa-apa. Itu doang korban bilang aja gitu. Itu benar anggota TNI ya, Mas? Katanya iya.
Hingga Senin sore, polisi belum memberikan keterangan secara resmi terkait kasus ini. Polisi masih memintai keterangan sejumlah saksi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Di Karawang, Jawa Barat, seorang pemuda juga ditemukan di lahan kosong dengan tangan dan mata tertutup lakban. Korban jadi korban begal saat akan mudik. Pelaku beraksi dengan modus mobil travel menawarkan jasa angkutan. Polisi melepaskan lakban yang menutupi wajah Muhammad Nur Fadilah, warga desa Jatiragas, Karawang, yang menjadi korban begal dan dibuang di kawasan industri BIC Cikampek, Jawa Barat. Menurut korban, para pelaku beraksi dengan berpura-pura sebagai menawarkan jasa travel dan menawarkan tumpangan saat korban menunggu angkutan umum di pinggir tol Jakarta Cikampek. Namun di perjalanan, para pelaku justru menjerat leher dan menggasak harta korban. Para pelaku juga meminta uang tebusan 5 juta rupiah kepada keluarga korban. Namun korban hanya mampu memberikan uang 2 juta rupiah. Setelah berhasil menggasak harta korban, para pelaku membuangnya di lahan kosong. Delay ini yakin dan saya bahwa itu adalah rental, ya, karena di dalam udah ada 3 orang, yang satu di depan itu perempuan, 2 di belakang laki-laki. Akhirnya dia naik, begitu naik si pengendara itu supir masih mencari penumpang, seolah-olah mencari penumpang. Setelah Polsek Cikampek, Karawang, Jawa Barat masih menyelidiki kasus yang menimpa pemudik ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi diserang sekelompok orang saat menggerebek lapak judi dan narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejumlah tembakan peringatan dilepaskan saat sekelompok orang menyerang polisi dengan batu. Serangan terjadi ketika tim gabungan Polrestabes Medan menggerebek lapak judi dan juga narkoba di kawasan Tanjung Pamah, Desa Namoru Bejulu. Sejumlah pelaku ditangkap dan barang bukti alat judi dan narkoba diamankan. Lapak judi dan narkoba ini disebut sebagai yang terbesar di Sumatera Utara dengan omset jutaan rupiah per hari.